mereview sedikit film Home Sexy Killer. Oke baik, langsung saja pembahasannya. Sexy Killer merupakan produksi film Watchdog, yaitu rumah produksi film dokumenter. Film ini merupakan edisi dari serial Ekspedisi Indonesia Biru yang merupakan proyektif Watchdog untuk menggambarkan bahwa keadaan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Film tersebut akhir-akhir ini mendapatkan perhatian yang luar biasa di kalangan pengguna media sosial. Diunggah pada tanggal 13 April 2019 melalui channel Watchdog, image video dokumenter tersebut ramai mendapatkan komentar dari menjadi bahan diskusi di kalangan mahasiswa maupun organisasi tertentu. Film berdurasi 88 menit ini menjadi viral karena kontennya yang sangat begitu menyentuh tentang berbagai permasalahan di negeri ini. Film ini mengungkapkan cerita kelam di balik para korban pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang selama ini jauh dari pemberitaan. Film yang berdurasi 88 menit tersebut bercerita secara runtut tentang proses perjalanan pembuatan pembangkit listrik tenaga uap hingga dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar pertambangan. Dan dalam film tersebut juga diungkap sisi lain dari orang yang ikut berperan dalam menghasilkan proses perjalanan aktivitas pembangkit listrik tenaga uap ini. Dalam film Sexy Killer tersebut, petualangan dimulai di daerah Kalimantan Timur. Daerah ini sangat terlihat bahwa keadaan masyarakat di daerah pendekatan batubara begitu memprihatinkan. Bagaimana tidak? Batubara begitu memprihatinkan, bagaimana tidak? Mungkin dihancurkan dan dikeruk isinya. Akibatnya banyak tanah-tanah pertanian yang terkena dampaknya. Begitu lagi muncul isu-isu lingkungan seperti lahan hijau yang hancur, lubang bekas galian, tambang sulit yang mendapatkan air bersih. Melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, sebenarnya telah dilakukan berbagai upaya pencegahan oleh warga setempat. Salah satu warga yang melakukan protes adalah Bapak Ketut. Beliau mencoba menghalang alat-alat berat yang mencoba untuk beroperasi, namun usaha tersebut gagal. Oleh karena itu, sejak saat itu sudah tidak ada lagi warga yang berani untuk melawan. Film ini juga menjelaskan bahwa terdapat ratusan lubang yang merupakan imbas dari adanya tambang batubara. Terdapat berbagai lubang raksasa mirip danau yang seharusnya dilakukan reklamasi, namun perusahaan tampaknya kurang peduli akan permasalahan yang terjadi di sekitar bekas tambang batubara tersebut. Tentu saja adanya lubang tersebut mengakibatkan timbulnya berbagai korban jiwa karena letaknya yang berdekatan dengan sekolah dasar atau SD. Selain itu, dalam proses pengangkutan batubara juga turut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, yakni rusaknya terumbu karang. Banyak jangkar kapal dibuang seenaknya, bahkan batubara tersebut tercecer sehingga merusak populasi ikan. Eksploitasi batubara yang dilakukan secara besar-besaran juga mengakibatkan banyak warga terkena penyakit yang diakibatkan oleh uap hasil pembakaran batubara. Dari permasalahan tersebut dapat kita ketahui bahwa semua kehidupan rakyat kecil terancam akibat penambangan batubara, mulai dari petani hingga nelayan. Galian hasil pertambangan batubara telah menciptakan kubangan maut, merusak habitat laut, dan kegiatan operasinya mencemari lingkungan. Dalam film ini kita disuguhkan dengan pemandangan menghancurkan lingkungan yang secara masif dilakukan oleh para elit tambang batubara. Jika dilihat dari data jaringan advokasi tambang, banyak lubang-lubang tambang yang memakan korban jiwa. Data dari Jatam menyebutkan bahwa selama tahun 2014 sampai 2018 dari 3.033 lubang tambang memakan korban sekitar 140 orang meninggal, dengan rincian 32 korban di Kaltim dan sisanya terbesar di berbagai daerah. Tidak kalah penting lagi, film tersebut juga menampilkan adanya keterlibatan para pejabat dan purnawirawan seperti Joko Widodo, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan elit politik lainnya di sektor pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit. Mereka terlibat secara aktif sebagai direksi, komisaris, pemilik saham, dan jabatan-jabatan penting lainnya.
keterlibatan para pejabat ini secara tidak langsung menjadi alasan mengapa pemerintah seakan tidak menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Namun terlepas dari itu, semua itu menurut saya film ini layak untuk ditonton karena memuat isu-isu terkini yang selama ini kurang mendapat perhatian untuk diangkat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.